Baik, selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Makna 7. Kepada saudara-saudaraku, para pemirsa, alhamdulillah kita hari ini diberi waktu dan kesehatan yang cukup sehingga hari ini kita bisa berbincang-bincang mengenai satu hal. Dan yang ingin kami bagikan kali ini adalah sesuatu yang berjudul mengenai kepemimpinan, atau dalam bahasa asingnya itu adalah leadership. Sebetulnya udah pernah kami kupas, tapi tidak ada salahnya hari ini kita mengupasnya karena ini sesuatu yang sangat penting. Dengan judul kepemimpinan. Alias leadership. Ini sangat penting. Sebagai contoh atau ulasan yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa syaratnya seorang pemimpin dan sebelumnya adalah jenis pemimpin. Nah, jenis pemimpin ini adalah di berbagai strata, dari mulai pemimpin rumah tangga sampai pemimpin rakyat atau pemimpin negara yang bernama kepala negara atau presiden. Nah, semuanya itu memiliki syarat yang sangat mutlak. Kalau dalam bahasa Islam itu adalah SATF. Plus merdeka. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur, terpercaya, komunikatif, cerdas, dan merdeka. Jadi apa artinya ini? Pemimpin pertama harus jujur. Yang kedua, terpercaya. Yang ketiga adalah komunikatif. Yang keempat adalah cerdas. Dan yang kelima adalah merdeka. Inilah syarat pokok dari seorang pemimpin. Dan mari kita urai satu persatu. Jujur. Kenapa pemimpin itu harus jujur? Ya, karena pemimpin itu memimpin yang dipimpinnya, jadi tidak boleh khianat dan tidak boleh berbohong. Bahwa pemimpin itu manusia, yes. Dan pasti manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi pemimpin boleh aja sekali-kali salah ambil kebijakan dan sejenisnya, tetapi pemimpin tidak boleh bohong. Harus jujur. Sebagai contoh, kalau ada rakyat yang bertanya, "Wahai Pak Presiden, berapa take home pay-nya para direktur-direktur utama dari BUMN di negeri ini?" Harus jujur disampaikan. Karena apa? Yang mereka terima itu adalah dari rakyat. Harus jujur. Itu dalam bahasa Islamnya adalah sidik. Dan yang kedua adalah harus terpercaya. Jadi kalau diberikan mandat oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat, itu harus betul-betul dilaksanakan secara serius alias sungguh-sungguh
tanpa interest apapun kecuali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sebagai contoh, pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu karena orang yang jujur, akhirnya musuh-musuhnya pun kalau mau menitipkan sesuatu, misalnya barang dagangan dan sejenisnya, itu dititipkan kepada Rasulullah. Karena yakin bahwa kalau menitipkan sesuatu, barang, benda, atau apapun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang titipannya itu pasti dan pasti dijamin utuh, tidak akan hilang sedikit pun. Terus mungkin ada yang nanya, Pak Noto, apa bedanya jujur dengan terpercaya? Kalau jujur itu lawannya adalah bohong. Jadi jujur itu artinya tidak bohong. Tetapi orang jujur belum tentu bisa dipercaya. Misalnya, bahwa dititipin barang tidak hilang sedikit pun, karena kami percaya bahwa orang ini punya cara untuk mengamankan titipannya. Artinya terpercaya itu jujur plus. Nah, tapi kalau dititipin barang 10 terus kemudian hilang 3, walaupun dia bukan yang mengambilnya, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menjaganya. Nah, ini artinya jujur yang belum terpercaya. Yang ketiga adalah komunikatif. Pemimpin itu harus komunikatif dengan yang dipimpinnya dan juga komunikatif dengan dunia luar. Jadi minimal seorang wali kota, bupati, gubernur, wapres, apalagi presiden, itu harus mampu berbahasa dengan rakyatnya sendiri dan mampu berbahasa dengan internasional. Pak Noto, apakah bupati dan wali kota juga harus mampu berkomunikasi dengan internasional? Jawabnya yes. Karena wali kota dan bupati pun mempunyai hak untuk melakukan komunikasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, pemimpin dari mulai bupati, wali kota, gubernur, wakil presiden sampai presiden itu mutlak hukumnya bisa berbahasa Indonesia secara baik dan benar, dan bisa berbahasa asing minimal berbahasa Inggris. Coba kita bayangin kalau seorang pemimpin ada tamu orang asing, yang mana orang asing itu mayoritas dari negara manapun, biasanya datang ke negara manapun itu menggunakan bahasa Inggris, makanya bahasa Inggris ini disebut sebagai bahasa internasional. Ini mutlak hukumnya bahwa pemimpin di berbagai level itu harus speaking English. Itulah pentingnya komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah cerdas. Salah satu pemimpin itu cerdas, satu, memiliki gagasan-gagasan yang bagus untuk rakyatnya. Yang kedua, mengerti skala prioritas. Oh, bahwa kesehatan dan pendidikan ini harus menjadi prioritas. Ini dulu yang digratiskan. Karena apa? Makan gratis boleh-boleh aja asal mendidik, tertib, dan dananya ada. Tapi yang lebih penting adalah pendidikan dan kesehatan itu mutlak harus gratis. Karena apa? Siapa yang perlu rakyatnya cerdas? Negara. Siapa yang perlu rakyatnya sehat? Itu negara. Dan kesehatan dan pendidikan ini hak warga negara, maka sarananya merupakan kewajiban negara untuk menyediakannya. Nah, jadi memaknai hak dan kewajibannya juga harus bijak. Jadi salah satu cirinya pemimpin cerdas, kaya akan gagasan, ide-ide yang bagus demi kesejahteraan rakyatnya atau demi kesejahteraan yang dipimpinnya. Yang kedua adalah mengerti
skala prioritas mana yang lebih harus didahulukan. Syukur-syukur kalau tidak ada constraint, itu segala sesuatu yang baik dilaksanakan secara simultan, secara bersamaan. Tetapi ketika ada masih kendala-kendala atau constraint, maka pemimpin harus cerdas membuat skala prioritas. Oh, ini dulu yang harus diselesaikan. Sebagai contoh, di episode yang lalu saya menyampaikan mengenai rakyat berontak karena jalan rusak. Karena memang jalan itu sesuatu yang prioritas, yang itu harus segera diselesaikan. Iya, kan? Jadi kalau ada wali kota ataupun bupati, Pak Noto, kapan saya harus memperbaiki jalan? Kemarin, bukan besok atau hari ini. Artinya apa? Segera. Iya, karena itu sesuatu yang utama. Nah, di samping jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas, yang kelima ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu merdeka. Seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW, lurah, kuwu, camat, gubernur, presiden, harus merdeka. Supaya apa? Tidak terkungkung atau terikat atau terkekang dengan sesuatu. Harus merdeka. Nah, ingin saya sampaikan bahwa yang namanya merdeka itu bukan liar, yaitu suatu kebebasan yang terukur dan mempunyai nilai positif. Itu adalah merdeka. Kalau bebas liar itu suatu kebebasan yang tidak terukur dan tidak mengandung nilai-nilai yang positif. Jadi seorang pemimpin itu harus merdeka. Tidak boleh pemimpin itu dikangkangi oleh berbagai kepentingan dengan alasan apapun. Alasan satu dari seorang pemimpin adalah bagaimana mensejahterakan yang dipimpinnya. Dalam episode di lagu kami, kalau pemimpin belum mampu memberikan kesejahteraan buat rakyatnya, minimal pemimpin harus mampu memberikan harapan kepada rakyatnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dengan segala kerendahan hati, hari ini kami address kepada semua pihak, terutama kepada pihak-pihak yang statusnya sekarang menjadi seorang pemimpin, untuk membangun dan memelihara 5 hal ini, yaitu jujur, terpercaya, komunikatif, cerdas, dan merdeka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini secara singkat itu bisa membawa manfaat bagi semua pihak, terutama bagi para birokrat, pejabat, semua para pengelola negara yang goalnya atau tujuannya atau objektifnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat bagi yang dipimpinnya. Apa itu yang disebut kesejahteraan? Yaitu keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku, terutama para mahasiswa, merah birunya negara itu tergantung pemimpinnya. Dan hal lain yang perlu saya sampaikan di sini, kekuasaan itu cenderung korup. Dan kekuasaan yang absolut itu pasti korup. Itulah para filosof sering menyampaikan. Dan kalau ada pemimpin yang membiarkan kejahatan hari-hari, maka pemimpin tersebut sesungguhnya lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Jadi hati-hati, karena pemimpin ini adalah insya Allah pilihan Tuhan, yang harus betul-betul menjadi duta-dutanya Tuhan
di atas seluruh bumi persada. Sebagai closing word untuk mengenai masalah pemimpin, kepemimpinan atau leadership ini, pemimpin itu juga harus menjadi teladan. Janganlah pemimpin itu misalnya hidup dengan glamor, menampilkan berbagai kemewahan. Itu bukan seorang pemimpin yang teladanis. Saya pernah membaca di suatu berita, ada seorang menteri tertentu di negara tertentu, itu berangkat kantor dan pulang kantornya itu naik kendaraan umum, yaitu tram atau kereta kota, dengan membawa sebuah tas kecil tanpa pengawalan dan tanpa mobil dinas. Apalagi pakai sirine, wing 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 wing. Karena apa? Pemimpin yang seperti itulah adalah pemimpin sejati dan pemimpin yang terhormat. Karena apa? Orang yang terhormat itu adalah orang yang tidak butuh penghormatan. Jadi sesungguhnya kalau seorang pejabat atau birokrat masih butuh penghormatan dari rakyatnya, itu bukan pemimpin yang terhormat atau pemimpin sejati. Jadi pemimpin sejati yang terhormat adalah pemimpin yang tidak membutuhkan kehormatan, tetapi pemimpin yang bisa membangun dan menjaga harga dirinya menjadi seorang pemimpin yang kredibel, artinya bisa dipercaya dan menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.